warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Masih bersama kita Padepokan Sandal Javid. Kali ini kita mendatangkan seorang narasumber dari Juragan Rosok atau Bos Rosok, dan juga beliau itu juragan rental peralatan outdoor atau camping. Ini salah satu anggota santri berandal berjiwa fitri juga, guys. Kita gali-gali informasinya mengenai beliau dan kita istilahnya kuat siapakah beliau sebenarnya. Perkenalkan, ini dia. Namanya Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryo Adi Buno, teman-teman manggil saya Suryo. Kalau di rumah panggil Adi. Beliau ini Bos Rosok ya. Sebelumnya itu katanya warga sekitar, ya istilahnya tetangga itu merintisnya beliau itu perjalanan hidupnya itu sangat susah. Jadi kita di sini mencari ilmu atau istilahnya apa ya, sharing untuk mendapatkan ilmu menuju kesuksesannya. Itu perjalanan hidupnya gimana? Mulai dari nol apa pas waktu sekolah atau gimana? Ya pokok kalau bisa sampai sukses gini. Oh itu, kalau untuk sukses sih belum, namanya tahap apa ya, tahap menuju sukses lah istilahnya. Karena juga baru 1 tahun. Baru satu tahun, omsetnya berapa? Per hari kira-kira. Saking banyaknya. Biasanya ya rata-rata 700.000 per hari bersih. Kalau rame ya bisa sampai 1,5 juta bersih. Tergantung. Itu berarti untuk menuju ke jalan itu nggak gampang, Mas ya? Nggak gampang. Dulu awalnya juga sama nulis dari bawah, cari rongsokan di kampung pakai sepeda motor, pakai rengkek bojok lah istilahnya di Nganjuk sini. Jadi itu kapan? Pasti apa ya, Mas, istilahnya itu apa ya? Faktor yang membuat down kan itu pasti ada. Misalnya itu kritikan dari tetangga atau kawan itu pasti ada. Itu gimana tanggapan Masnya? Ada dulu waktu SMK kan ibu kerja sendiri, terus buat makan besok aja belum ada. Itu ya cari rongsokan gitu bisa ya. Cari orang. Jadi gini, awalnya kan banyak yang nanggapin kalau saya kan habis pindah dari Jombang ke Nganjuk sini kontrak, terus ya gimana, ibu saya kerja cari rongsok, ya banyak yang nganggap kalau saya ini sampah masyarakat. Banyak Keras guys, sampah masyarakat. Terus lanjut. Itu waktu sekolah itu saya dianggap gitu. Terus kemudian lulus kerja pabrik udah 1 tahun, mikir mau sampai kapan saya seperti ini jadi kuli pabrik istilahnya. Kemudian saya bangun bisnis kecil-kecilan rental itu. Alhamdulillah rentalnya jalan, uangnya bukan buat usaha lagi, namun buat jalan-jalan, bisa ke Jawa Barat, Jawa Tengah. Buat main mana? Buat main. Terus capek main, kemudian bangun bisnis lagi, rongsok. Jadi sambil di pabrik, sambil pulang itu udah rongsok itu. Kemudian rongsok kan udah itu rame, terus nggak gimana ya, kalau disambi, kalau sama pabrik kan nggak ngatasi ya. Nggak bisa beriringan bersama. Kalau rosak sama pabrik kan mulai ramai, jadi harus ditinggalkan salah satu. Jadi pabrik saya lepas, sudah satu acuan rosak itu aja. Itu tanggapan dari orang kelilingnya gimana, Mas? Kan lingkungannya otomatis tercemar kan? Jadi untuk gimana ya, untuk mengurangi dampak masyarakat itu terhadap rongsok itu saya merangkul tetangga, saya ajari cara rongsok ini. Akhirnya kan kayak
tetangga kayak ngomong kayak kepala desa senang dengan berada di situ. Saya bisa membuka lapangan kerja yang layak, bisa penghasilan mereka bisa naik, terus kemudian itu mereka juga berubah. Berarti membangun lapangan kerja ya. Sangat bagus Pak. Berarti itu kira-kira itu tahap kesuksesannya berapa tahun? Dari 0 sampai lama apa enggak prosesnya? Ini baru 1 tahun lebih 3 bulanan lah Itu dari 0 menuju ke yang sekarang ini. sekarang. Sekarang misalnya per hari sudah yang tadi itu ya? Kurang lebih 1 jutaan ini. Masalah. Terus ya alhamdulillah, meski sekarang kan kalau habis gini ya, apa sih namanya, baru merintis gini 1 tahun 3 bulan, sama Mas Aldo itu belum 100 juta atau gimana, tapi saya mengedepankan memiliki aset. Cara seumpama bank itu yang penting nasabahnya. Investasinya. Jadi saya dalam 2 tahun target saya investasi yang banyak, misal kendaraan untuk mereka cari longsor Tosa, Investasi. dan 5 Tosa alhamdulillah udah punya 5, sekitaran berapa ya, 90 juta lah di situ. Berarti sebelum merangkak ke Rosso ini dulu usahanya apa? Dulu saya kerja pabrik, cuman dulu kan Sebelum itu masa kecilnya maksudnya gimana? masa kecil ya. Kok katanya tetangga-tetangga itu hidupnya agak gimana gitu? Jadi itu ibu gimana ya, serabutan aja, jual sayur, jual kerupuk. Kalau siang cari rongsokan, jadi ibu saya itu adalah gimana ya, wanita terhebat lah. Ibu adalah wanita terhebat. Berarti sekarang itu aktivitasnya ngapain aja sekarang? Di rumah itu ya nimbang juga, sama nguli. Mungkin kalau ketemu di saya di rumah sulit yang bisa bedakan sama orang-orang antara yang nguli sama yang bos, soalnya kan saya terjun langsung. Jadi gini ya, antara bos sama anak buah itu sama, gak ada bedanya kata gitu ya. Terus apa ya masalah hobinya apa Mas? Katanya anak-anak sering naik gunung. Naik gunung sih sekarang udah ya sempat lah. Udah bosan. Dulu kan pas di pabrik pengennya bangun usaha, terus bisa main kemana aja, waktunya kapan aja. Ternyata setelah buka usaha malah gimana mau ninggalin tuh kan nggak bisa. Terus ya jadi terpaksa gitu, jalani aja lah, Fokus usaha. Tapi kan masih sering ya waktu liburan itu. Mungkin sebulan sekali kan masih. Kalau 1 bulan sekali jarang. Oh jarang. Nggak mungkin, maksudnya waktunya itu yang sulit. Saya minggu lalu kepilih saja kan pengen main, terus saya kan jam 10 malam baru berangkat ke Wilis, ke base camp, berangkat naik. Saya jam 9, jam 10 pagi udah turun, udah di base camp. Berarti sering ya Mas ya? Pengalaman naik gunung itu sering. Sering sekali. Berhubung ini kan kontennya itu kan Jody Sandal David kan mengenai hal-hal mistis. Itu ada cerita mistis apa enggak Mas? Kalau cerita mistis pasti ada, Pasti ada. tapi untuk mana ya? Untuk mereka itu hanya menunjukkan jati dirinya saja, nggak mengganggu lah gitu. Berarti cuma istilahnya menyapa gitu. Itu menyapa, dia itu nunjukin kalau oh inilah aku ada, aku ini adalah tuan rumah di sini. Berarti kita nggak bisa seenaknya istilahnya kalau namu. Tapi nggak pernah Mas diganggu sampai kayak apa istilahnya itu nggak pernah. Nggak pernah, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah. Cuman dia ngeliatin aja gitu. Kan soalnya kan ada cerita banyak ya misteri gunung-gunung itu kan istilahnya sangat heboh di zaman sekarang itu, istilahnya peristiwa orang hilang dan lain sebagainya. Tanggapannya menurut Mas gimana? Tanggapannya ya, menurut saya dia gimana ya, kurang menjaga gitu kan. Sampai ada kan kasusnya anak gunung hilang gitu.
terus tidak kembali, ada yang kembali udah meninggal. Itu karena biasanya perbuatan dia sendiri, mungkin dari perkataan, terus perbuatan, mungkin dia kencing di sembarangan atau gimana, tidak sopan itu. Namanya juga tamu, kalau nggak sopan kan tuan rumah pasti Marah ya. Ya paham. Jadi gini, istilahnya itu setiap perbuatan selalu ada tanggung jawabnya. Terus Sekarang gini mas ya, apa ya? Sekarang kan masnya itu sudah salah satunya sudah sukses ya. Itu ada apa enggak mas? Istilah menuju ke depannya itu gimana ya? Sudah ada apa, pandangan untuk menikah apa belum? Ya, pertanyaan berat. berat. Kalau menikah sih belum. Belum ada pikiran di situ ya. Kemarin aja di bulan Januari itu belum usai. Sampai sekarang bulan November. Masih terkenang oleh mantannya guys. Buat mantannya Mas Sore, lihat sekarang dia sudah sukses loh. Sakit hati kalian. Jadi istilahnya jangan gimana ya, jangan memandang seseorang itu dari ekonominya dulu. Soalnya itu kita nggak tahu kapan orang itu sukses, itu nggak tahu. Tuhan itu sangat mudah untuk membalikan ekonomi, itu seperti membalikan telapak tangan. Berarti masih belum bisa move on kan? Sekarang sih belum pengen membuka lagi lah. Belum membuka hati ya, masih kunci ya. Sebenarnya sebetulnya nggak semua cewek juga memandang dari materi. Iya. Mungkin dia menjauh dari saya karena ya mas faktor agama juga. Saya kan ini pensiunan. Jadi untuk wanita terus orang tua kan mikir-mikir kalau akan jadi menanti sebenarnya. Ya namanya juga berdosa. Sama mas itu. Kita sama-sama berdosa, hanya beda jalannya. Tapi kita ya gitulah, nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain. Dengarkan itu. Setelahnya kita gini ya. Tadi itu hanya sekedar edukasi bahwa perjalanan hidup manusia itu fluktuatif, ada naik turunnya. Jadi beliau itu dulu itu sudah dalam keadaan yang sangat-sangat turun gitu. Beliau juga pernah turun ke jalanan, istilahnya itu ya menghibur orang, bahasa kasarnya ngamen. Beliau itu pernah katanya dulu pernah. Boleh diceritain? Pas saya udah lupa. Masa lalu biarlah berlalu guys. Jadi itu ya, dia itu pernah ngamen ya. Masalah, sekarang sudah menjadi bos besar. Ya alhamdulillah, itulah yang namanya perjuangan tidak akan mengkhianati hasil, pasti. Berarti itu dina orang itu sudah makanan sehari-hari ya? Dulu itu makan sehari-hari di orang. Kalau suatu saat sukses kan kamu sendiri bisa membeli mulut mereka. Jadi gini ya, prinsip kita itu harusnya gini. Kalau kita direndahkan atau dijatuhkan seseorang, kita cukup diam, jangan membalas cacian itu. Tapi kita buktikan melalui kesuksesan kita agar orang itu diam. Jadi istilahnya Balas dendam terbaik adalah kesuksesan. oke, itulah balas dendam terbaik adalah kesuksesan, kata-kata bijak dari Mas Surya. Aduh. Nah. Itulah kawan, namanya kehidupan. Istilahnya ada kisah sahabat. Beliau itu sedang memasuki kotanya atau desanya. Itu beliau bersama anaknya. Beliau membawa khimar atau istilahnya keledai. Terus bapaknya itu ya, beliau itu berbicara sama anaknya. Nah, lihatlah nanti apa.
yang dikatakan sama orang-orang desa. Jadi bapaknya pertama itu apa? Keledainya itu nggak dinaikin sama anaknya, dituntun. Saya diajak jalan bareng, tuntun. Masuk ke desanya sudah ada yang mengatain lagi, dikatain orang nggak bodoh bahwa keledai kok nggak dinaikin. Terus keduanya naik keledai itu masih dikatain lagi sama orang di desanya, ya Allah, orang itu kok nggak punya hati, keledai satu dinaikin orang dua. Terus salah satunya turun, bapaknya yang turun, dia turun, anaknya yang di atas. Masih dikatain lagi, ya Allah, anak itu kok nggak punya adab sama orang tuanya, bapaknya masa suruh jalan kaki. Begitu juga sebaliknya, terus bapaknya naik, anaknya turun. Ya Allah, bapak itu kok tega ya, menyuruh anaknya jalan kaki, sedangkan beliau itu naik keledainya. Jadi istilahnya gini, dari kutipan cerita tadi itu, yang namanya caci maki, namanya olok-olokan, namanya ngerendahin, namanya kita dijatuhin, pasti ada. Karena itu sudah dibuktikan oleh sahabat tadi, itu pasti ada, itu sudah dinaskan. Jadi kita itu tinggal istilahnya apa ya, komitmen kita, dari kita itu harus kuat. Kalau kita bisa kuat kayak ini tadi, sekarang sukses, padahal dulu sangat-sangat dihina dan sangat dijatuhkan. Dan sekarang sudah bangkit lagi, masalah. Masalah apa ya, rental outdoor itu gimana penghasilannya? Kan dari rosok kan sekarang satu hari katanya sudah 1 juta ya. Itu dari outdoor gimana pemasukannya? Kalau dari outdoor sih ya bisa saja disyukuri, alhamdulillah gitu. Kalau penghasilan dari outdoor sendiri ya sekitar 2 juta satu bulan. 2 juta satu per bulan. Jadi kalau masalah makan sehari-hari itu uang rongsok jarang kepakai, yang kepakai itu uang rental. Uang outdoor ya, Uang outdoor itu bisa untuk kehidupan saya sama keluarga sehari. Masya Allah. Mungkin kan mas, punya IG apa enggak mas? Dipromoin sekalian gitu. Punya IG. Bawa nanti ya kita, terus di apa deskripsinya nanti. Nomor HP-nya juga di bawah. Oke. Apa IG-nya? IG-nya Muhammad Suryo Adi. Nanti kalau ingin berkenalan bisa langsung ya. Add IG-nya nanti. Follow IG-nya. Biar di follow back. Orangnya baik, enggak jahat, tapi agak kejam. Sudah, jadi itu ya. Ini apa mas? Terakhir ya mas ya. Mungkin ada pesan-pesan buat penonton. Pesan-pesan buat menonton, belum menyiapkan ya. Belum menyiapkan. Mungkin edukasi agar bisa sukses seperti masnya itu loh, gimana? Yang namanya kita kan harus sharing-sharing kalau punya ilmu. Jangan takut bermimpi. Bermimpilah setinggi langit. Jika kamu terjatuh pasti di antara bintang-bintang. Oh. Jadi itu ya, pesannya dari Mas Suryo, bermimpilah setinggi langit. Nanti apabila kamu jatuh, kamu akan berada di antara bintang-bintang. Maksudnya itu gimana? Kita itu mimpi kita gini loh. Jikalau mimpi kalian belum ditertawakan seseorang, berarti mimpi kalian itu masih terlalu rendah. Istilahnya kita harus bermimpi tinggi-tinggi, apabila kita jatuh, kita nggak terlalu jatuh. Ternyata beliau itu mimpinya jadi apa? Cita-citanya Dulu cita-citanya jadi abdi negara. abdi negara. Sekarang malah jadi bos loh. Masya Allah. Tuhan itu ya Allah. Tuhan itu masih seperti kata-kata itu. Apa mas? Baca. Bagaimana aku takut akan kemiskinan sedangkan aku hamba yang diciptakan dari yang maha kaya. Dan usaha ini cocok untuk gimana ya, para laki-laki yang dikecewakan oleh wanitanya. Kamu itu nanti bisa membuktikan itu mas.
balas dendam terbaik itu suksesan itu buktikan. Jadi masalah wanita nggak usah dipikirkan. Kalau kata orang-orang tua zaman sekarang, kok wedok ini gak ada nesa jadi. Dan kalau saya berjalan jangan sampai itu namanya main wanita open BO lah apalah sebenarnya. Oh itu ya, itu ya. Sip. Pesan-pesan cukup bagus, edukasinya sudah banyak tadi ya. Apabila kalian ingin sharing-sharing ke Mas Suryo, langsung aja nanti follow IG-nya yang tadi. Dan apabila kalian ingin menjadi narasumber kita ya, Padepokan Sandal Jepit, langsung aja hubungi nomor admin di deskripsi. Apabila kalian mengalami apa ya, membutuhkan pengobatan medis non medis, kami masih. Kemarin ada yang tanya soal itu, Gus apakah masih pengobatannya? Masih, kita masih. Cuma kita jarang istilahnya mengabadikan berupa video itu jarang. Karena kemarin istilahnya mendapat perintah dari guru, jangan di video, cukup itu aja. Dan apabila ada cerita horor mengenai pengalaman, langsung aja hubungi admin, nanti akan diceritakan di sini. Terima kasih ya. Ini jangan lupa nanti follow IG-nya ya. Ya kalau wanita cari stok jodoh Sandal Jepit ini banyak laki-laki ya. Lagi semua. Kayak gitu, kita santri berandal, kita apa adanya ya. IG-nya apa Mas tadi? Bisa diulang lagi. IG-nya Muhammad Suryo Adi. Muhammad Suryo Adi ya, nanti tampilkan di bawah. Terima kasih Mas ya atas waktunya. Salam sukses ya. Demikian buat salam semuanya. Pesannya tadi Bapak, jangan takut berjuang tak akan mengkhianati hasil. Udah itu aja. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.